Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Sidoarjo Ahmad Mudor Ali AMA yang kerap disapa Gus Mudor untuk 20 hari pertama terhitung sejak Selasa 7 Mei 2024 hingga 26 Mei 2024 di Rutan Cabang KPK. Penahanan dilakukan setelah penyidik KPK memeriksa Gus Mudor sebagai tersangka selama sekitar 6,5 jam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Selasa sore 7 Mei 2024. Kedua tangan Gus Mudor terborgol saat digelandang oleh pengawal tahanan dan petugas rutan KPK. Tampang Gus Mudor terlihat lesu. Ia memilih menunduk dan tak berani mengangkat kepala selama konferensi pers KPK hingga dibawa memasuki mobil tahanan dan duduk di dalam mobil. Gus Mudor adalah tersangka kasus dugaan pemotongan dan penerimaan insentif ASN di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah BPPD Pemerintah Kabupaten Pemkab Sidoarjo bersama-sama dengan Siskawati SW selaku Kasubag Umum BPPD Pemkab Sidoarjo dan Ari Suryono AS selaku Kepala BPPD Pemkab Sidoarjo. Gus Mudor bersama-sama dengan Siskawati dan Ari Suryono diduga telah meraup pundi-pundi fulus mencapai sekitar 2,7 miliar rupiah pada tahun 2023 dari pemotongan dan penerimaan dana insentif ASN. Jumlah tersebut masih bisa berkembang karena KPK masih terus melakukan pendalaman dan pengembangan kasusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami akan menyampaikan perkembangan dari penanganan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Sidoarjo. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan, ini adalah pengembangan lebih lanjut dari perkara yang sebelumnya sudah kami sampaikan. Setidaknya 2 orang tersangka sudah dilakukan penahanan. Sore hari ini hadir pimpinan KPK Pak Johanis Tanak dan juga Pak Direktur Penyidikan Pak Asep. Nanti akan disampaikan poin-poin dari konstruksi perkara ini secara utuh dan lengkap termasuk pasalnya. Dan setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan pada teman-teman untuk bertanya. Kita fokuskan lebih dahulu pertanyaan dari teman-teman terkait dengan perkara yang nanti akan disampaikan oleh pimpinan dan juga Pak Asep. Setelahnya tentu kami yakin teman-teman juga memiliki banyak pertanyaan, tapi diutamakan kita atau teman-teman nanti beri kesempatan terkait dengan perkembangan penanganan perkara di KPK gitu ya. Baik, kami silakan Pak Johanis Tanak untuk menyampaikan poin dimaksud. Baik, terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan wartawan dan wartawati dari berbagai media yang saya hormati, saya cintai.
pada sore hari yang indah ini kita bertemu lagi untuk menyampaikan perkembangan penanganan perkara yang sedang ditangani oleh kami di KPK terkait dengan masalah di Kabupaten Sidoarjo. Baik, untuk tidak membuang-buang waktu, saya sampaikan pengumuman dan penahanan tersangka, pengembangan perkara terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah atau yang disingkat dengan BPPD Kabupaten Sidoarjo. Hari ini Selasa 7 Mei 2024. Kembali kami sampaikan lanjutan informasi terkait pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. Karena kecukupan alat bukti yang dimiliki tim penyidik terkait dengan adanya fakta peran pihak-pihak lain yang diduga turut menikmati aliran sejumlah uang dari pihak yang seluruhnya telah KPK tetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya dengan temuan tersebut, maka KPK tetapkan dan umumkan tersangka sebagai berikut. AMA, atau saya baca saja satu kaligus dengan lanjut sebagai AMA, Bupati Kabupaten Sidoarjo. Yang berikut, konstruksi perkara diduga telah terjadi. Dalam jabatan selaku Bupati Kabupaten Sidoarjo, AMA memiliki kewenangan diantaranya mengatur penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi di lingkungan kabupaten. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tentunya. Kemudian dibuatkan aturan dalam bentuk keputusan Bupati yang ditandatangani oleh AMA untuk 4 triwulan dalam tahun anggaran 2023 yang dijadikan sebagai dasar pencairan dana insentif pajak daerah bagi pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo. Atas dasar keputusan tersebut, AS selaku Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo kemudian memerintahkan dan menugaskan SW selaku Kasubag Umum BPPD Kabupaten Sidoarjo untuk menghitung besaran dana insentif yang diterima para pegawai BPPD sekaligus besaran potongan dari dana insentif tersebut yang kemudian diperuntukkan untuk kebutuhan AS dan lebih dominan diperuntukkan uangnya bagi AMA. Besaran potongan yaitu 10% hingga 30% sesuai dengan besaran insentif yang diterima. Agar terkesan tertutup, AS memerintahkan SW supaya teknis penyerahan uangnya dilakukan secara tunai yang dikoordinir oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk yang berada di 3 bidang pajak, daerah, dan bagian sekretariat. AS aktif melakukan koordinasi dan komunikasi mengenai distribusi pemberian potongan dana insentif pada Bupati melalui perantaraan beberapa orang kepercayaan Bupati terkait proses penerimaan uang oleh AMA. Penyerahannya dilakukan langsung SW sebagaimana perintah AS dalam bentuk uang tunai diantaranya diserahkan ke supir AMA. Setiap kali selesai penyerahan uang, SW selalu melaporkannya pada AS. Di tahun 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dana penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar 2,7 miliar rupiah.
Tentunya 2,7 miliar rupiah menjadi bukti awal untuk terus didalami oleh tim penyidik. Untuk kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan tersangka AMA selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 7 Mei sampai dengan 26 Mei 2024 di rutan cabang KPK. Tersangka AMA disangkakan melanggar pasal 12 huruf F Undang-Undang Nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Sedikit saya tambahkan bahwasanya penanganan perkara ini yang dilakukan terhadap beliau, Pak Bupati ini, terkait dengan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Jadi kalau yang dikatakan tangkap tangan, sejak semula tentunya sudah sebagai tersangka. Dan tersangkanya antara lain dalam pengembangannya adalah Bupati AS ini. Demikian laporan tim Teras Sabir Laluhu dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Share, like, dan komen video ini. Ingat juga, subscribe dan like kanal YouTube Teras Sabir Laluhu, serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan berita-berita selanjutnya.